Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran IPS dengan Bapak sendiri, Herman Hermana SPD. Oke, untuk materi ini kita akan belajar mengenai tentang interaksi antar ruang ya. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bisa belajar dalam IPS yang baik walaupun di masa pandemi ini kita masih belajar daring, PJJ. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua dan jagalah kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker ya itu. Yuk kita belajar dengan semangat. Perhatikan yang Bapak menjelaskan materinya ini, jangan sampai kalian tidak paham ya. Kalau kalian tidak paham silakan kalian kontak Bapak ke WA Bapak dan Bapak insya Allah akan menjawabnya dan akan membalasnya ya. Kita lanjut aja di sini dan materinya. Oke, silakan kalian lihat di sini ada gambar tentang suatu wilayah yang dimana wilayah ini terdapat banyak sekali bangunan dan transportasi di situ ya. Ya, ada pergerakan mobilitas penduduknya yang tinggi di sini. Mungkin ada yang tujuannya dari desa ke kota, mungkin ada yang tujuannya yang sekolah, atau yang tujuannya mau kerja ke kantor kayak gitu. Nah, di sini juga selain itu banyaknya pemukiman yang sangat padat di sini. Ya, ini. Nah, mungkin dalam gambar ini ada nggak maksudnya ada nggak hubungannya dengan materi yang kita Bapak jelaskan? Ya, hubungannya ada, yaitu tentang interaksi antar ruang di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa menjelaskan apa sih interaksi antar ruang itu? Antar ruang itu seperti apa sih menurut kalian itu? Nah, di sini ada pengertian interaksi antar ruang. Dalam studi geografi, suatu pendekatan dan analisa keruangan tahun 1981, Nursyid Sumatbaja menjabarkan definisi ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, lihat di sana. Gambar di sana kan ada pemukiman. Ya, otomatis di situ tempat tinggalnya manusia di situ. Nah, di situ ada perkantoran, itu tempat kerjanya manusia. Ya, di situ. Nah, di situ ada sekolah yang dimana di situ tempat manusia untuk mencari ilmu di situ. Ya, di situ ada tempat perbelanjaan yang dimana di sana ada tempat atau ruangnya supaya masyarakat untuk membeli kebutuhannya. Nah, maka kebutuhan manusia itu harus disediakan yang namanya ruang gitu. Ruang ini sangat bermanfaat bagi manusia di sini. Gitu. Jika ruangannya memiliki suatu sifatnya yang positif, yang baik, ya pasti itu akan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Jika ruangannya sangat jelek, sangat tidak bagus, itu sangat merugikan masyarakatnya atau penduduknya di sana. Misalnya lingkungannya itu banyak sampah, apa yang akan terjadi? Maka itu akan terganggu kesehatannya. Ya, seperti penyakit asma gitu. Atau yang sekarang ini wabah penyakit seperti
virus corona gitu. Nah, jadi keadaan ruang itu harus terjaga dengan baik, jangan sampai ruang itu dirusak, apalagi oleh manusia gitu. Mudah-mudahan kalian harus bisa menjaga suatu ruangan menjadi yang lebih baik lagi ya gitu. Ya, jika suatu ruang rusak kayak tadi semuanya nggak bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Jadi ruang itu tidak akan berfungsi sama sekali kalau ruangannya itu tidak dijaga dengan baik kayak gitu ya gitu. Mungkin itulah pengertian dari interaksi antar ruang ya gitu. Nah, di sini ada contoh gambar tentang interaksi antar ruang ya. Ini yang pertama ada ruang A. Di mana ruang A ini ada gambar tentang suatu wilayah yang terkena bencana gempa bumi kayak di sini. Nah, mungkin kalau ruangnya kena atau satu wilayah terkena gempa bumi, maka apa yang terjadi? Nah, masyarakatnya banyak yang sengsara di sini. Kenapa? Yang pertama, bangunan rumahnya hancur. Terus tempat pekerjaannya rusak, fasilitas jalan rusak. Kalau terkena bencana gempa bumi di sini. Nah, ternyata di sini ada ruang yang lainnya yang tidak terkena gempa bumi. Nah, di sini ruang ini sangat di wilayah B ini sangat peduli sekali terhadap pada wilayah yang A yang terkena bencana alam. Dia memberikan sumbangan atau bantuan gitu. Nah, maka ini yang namanya contoh interaksi antar ruang begitu. Nah, kan berarti kalian udah ngerti kan ini yang maksudnya interaksi antar ruang, yang dimana dari ruang yang satu ke ruang yang lain itu memiliki suatu hubungan gitu. Nah, inilah yang namanya interaksi antar ruang. Nah, itu oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Antara lain ada mobilitas penduduk, komunikasi, transportasi. Ya, yang namanya ruang itu harus ada bentuknya. Bentuk interaksinya seperti apa sih? Ternyata adanya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu seperti apa? Itu suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, contohnya adalah imigrasi, transmigrasi, urbanisasi kayak gitu. Ini adanya perpindahan penduduk kayak gitu. Atau istilahnya mobilitas penduduk itu adanya pergerakan atau pindahan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Ya, itu yang namanya mobilitas penduduk gitu. Ada lagi komunikasi, merupakan suatu bentuk interaksi melalui perpindahan suatu ide atau gagasan dan informasi. Contohnya adalah pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Contohnya kayak tadi kan ada gempa bumi, terus ditayangkan televisi kayak gitu. Ternyata dari ruang yang di wilayah yang lain itu dia bersimpati terhadap wilayah yang terkena bencana bumi tadi kayak gitu, dengan melihat dari tayangan televisi ini, sehingga kita terbawa ingin memberikan suatu bantuan yang berupa sumbangan kayak gitu. Ya, itu berkat adanya komunikasi kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada transportasi. Transportasi itu merupakan suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya adanya pengangkutan barang dan atau perdagangan atau yang lainnya. Nah, tadi transportasi ini adalah untuk mempermudahkan, yang dimana transportasi ini bisa memindahkan suatu barang gitu, atau energi gitu. Ya, saya tadi
kita pengen memberikan sumbangan bantuan seperti makanan atau obat kayak gitu. Nah itu gimana caranya supaya dibawa ke tempat yang tadi yang terkena bencana bumi, gempa bumi kayak gitu. Oh salah satunya yaitu tadi transportasi. Mungkin transportasi itu ada yang melalui udara, ada yang melalui daratan, maupun ada melalui perairan kayak gitu. Nah yang dari pakai truk, terus ada yang dari udara itu pesawat atau kapal laut kayak gitu ya itu. Nah itulah bentuk-bentuk interaksi antar ruang ya. Nah syarat interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama saling melengkapi, complementarity. Apa syarat terjadinya interaksi antar ruang? Tadi saling melengkapi ya. Kondisi saling melengkapi terjadi apabila ada suatu wilayah yang memiliki perbedaan dalam komoditas yang dihasilkannya. Komoditas yang dihasilkannya, misalnya itu di wilayah A komoditasnya penghasil sayuran, kalau yang wilayah B dia menghasil ikan kayak gitu. Jadi apa yang terjadi? Nah salah satunya itu saling melengkapi. Maka jika wilayah B kurang dia pengen sayur, dia akan pergi ke wilayah A gitu. Bisa lagi kesempatan antara di sini. Kesempatan antara itu merupakan sebuah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuannya. Ya itu. Bisa lagi keadaan dapat diserahkan, dipindahkan. Kemudian dalam berinteraksi adalah hal yang sangat penting agar tercipta interaksi terruang. Misalnya pengangkutan barang atau juga orang melakukan biaya yang harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ya, ini mungkin di sini ada gambarnya ya. Contoh gambarnya. Yang ini contohnya saling melengkapi di sini. Lihat di sana ada gambar orang yang sedang apa tuh? Iya, sedang panen sayuran ya di situ. Ya, sangat banyak sekali sayurannya yang di wilayah itu. Ya, gitu. Terus ada lagi di wilayah B, ternyata dia itu wilayah perairan, ternyata banyak sekali ikannya di situ. Nah, tapi di setiap wilayah ini, wilayah A, wilayah B memiliki suatu kelemahan. Yang satu, wilayah B itu dia membutuhkan yang namanya sayuran, sedangkan yang wilayah A membutuhkan ikan gitu. Nah, sehingga di sini kebutuhannya harus terpenuhi. Jika wilayah A pengen ikan, maka dia harus pergi ke wilayah B di situ. Sama yang wilayah B juga, dia pengen sayur. Kalau sayur ke wilayah B harus pergi ke wilayah A gitu. Maka di sini akan terjadi namanya jual beli kayak gitu. Wilayah B dia membeli sayuran ke wilayah A, terus wilayah A membeli ikan ke wilayah B kayak gitu. Sehingga dia saling melengkapi. Sehingga wilayah A juga punya ikan dan wilayah B juga punya sayuran kayak gitu tadi dengan cara membeli kayak gitu, atau barter atau ditukar gitu. Tapi kan kalau zaman dulu barter itu kan itu istilah zaman dulu. Kalau barter itu dia menukar barang dengan barang lagi kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang barternya itu barang dengan uang kayak gitu ya itu. Segala sesuatu sekarang pengen lengkap, pengen apa harus pakai uang kayak gitu. Ya itu. Itulah untuk saling melengkapi ya itu. Nah ini ada lagi kesempatan antara, contohnya seperti ini. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Misalnya di sini wilayah A surplus sayuran, terus ada lagi wilayah B surplus ikan, dan wilayah C surplus ikan juga. Nah di situ wilayah A pengen beli ikan di sini, atau pengen memperoleh ikan.
dia memilih suatu tempat yang mana nih yang bisa terjangkau dan memiliki harga yang lebih murah kayak gitu. Menurut kalian pilih yang mana coba? Apakah wilayah A untuk membeli ikan itu ke wilayah B atau ke wilayah C? Sedangkan kalau di wilayah B jaraknya itu 20 km, sedangkan kalau yang wilayah C itu jaraknya 10 km. Mau yang pilih yang mana coba? Ya mungkin sebagian besar masyarakat akan memilih yang jaraknya yang dekat di situ. Nah, maka di sini akan terjadinya interaksi yang lebih kuat lagi di wilayah A ke C gitu. Karena kenapa? Karena jaraknya yang sangat dekat 10 km, sehingga biaya yang dia mau dikeluarkan itu lebih murah dibandingkan di wilayah B. Dia biayanya lebih mahal lagi kayak gitu. Nah itu kesempatan antara di situ kita memilih salah satunya ya itu. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau wilayah C itu terhadap A itu interaksinya sangat kuat, tapi kalau yang wilayah B interaksinya sangat lemah. Kenapa alasannya? Tadi jaraknya yang sangat jauh kayak gitu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini keadaan dapat diserahkan pindahkan. Ya mungkin kalau bisa yang diserahkan pindahkan itu kita menggunakan namanya transportasi ya. Ada melalui darat, udara maupun dari perairan gitu ya itu. Yang mudah dijangkau gitu ya. Oke. Mungkin itu sajalah materi Bapak yang disampaikan. Ntar ada tugas berikutnya, kalian akan di-share di WA, kalian kerjakan di situ berupa aplikasi Quizizz ya, di mana kalian akan menjawab pertanyaan melalui aplikasi Quizizz. Nah, itu. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.